Silaturahmi Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi diawali dengan mahasiswa dari Sivitas Akademika Institut Agama Islam Hanzan Wadi Pancor, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Dalam silaturahmi ini, TGB yang juga rektor di universitas ini angkat bicara menanggapi kasus kekerasan yang dilakukan anak pegawai Dirjen Pajak dan anak polisi aniaya mahasiswa di Medan. Syekh Abdul Qadir Jailani di dalam Al-Ghunyah, dakhalatil afat min salas. Penyakit kehidupan itu masuknya dari 3 perkara. Pertama, suqmut tabi'ah, tabiat yang rusak. Kemudian yang kedua, mulazamatul adah. Ada kebiasaan-kebiasaan yang ditetapkan. Yang ketiga, bentar saya lupa, fasadus suhbah, pertemanan yang buruk. Halal bihalal kemudian dilanjutkan ke pesantren Mahat Darul Quran wal Hadits. Ratusan santri antusias menyambut kedatangan dan bersalaman dengan TGB yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo. Di depan ratusan santri, TGB memberikan tausiah agama dan memberikan semangat kepada para santri agar terus tekun menuntut ilmu dan agar bisa mengembangkan diri serta bermanfaat bagi umat bangsa dan negara. Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Ramli Nurawang, iNews melaporkan. Kebakaran hebat terjadi di Nunukan, Kalimantan Utara. 6 rumah rata dengan tanah. Rumahnya Jelija terbakar, sampai rumahnya Jandu. Beginilah situasi saat kebakaran yang terjadi di kawasan pesisir jembatan Pancang Jalan Haji Bedurahim Sebatik Utara, Nunukan, Kalimantan Utara, sore kemarin. Kepulan asap yang tebal menutupi sebuah rumah membuat warga panik. Apalagi saat api yang kemudian muncul merambat ke bangunan lain dan membakar 6 rumah lainnya. Petugas pemadam kebakaran datang membawa 1 truk tangki air, langsung berupaya memadamkan api yang terus merambat ke bangunan-bangunan yang berbahan kayu tersebut. Setelah berjibaku dengan api, petugas akhirnya berhasil memadamkan api dalam waktu 1,5 jam. Untuk kalau saya lihat ini Pak, sekitar ada 6 rumah Pak. Ada 6 rumah? 6 rumah, dikarenakan angin yang kencang dan kebetulan air surut Pak ya. Kebetulan Sebatik ini dilanda krisis air Pak ya, krisis air. Tidak ada korban jiwa dari kebakaran ini, namun 6 rumah rata dengan tanah, menyisakan puing-puing kayu yang hangus terbakar. Sebuah warung makan di Jalan Kebagusan Raya Ragunan, Jakarta Selatan siang tadi diamuk si jago merah. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun lantai 2 rumah makan habis terbakar. Video amatir merekam kebakaran yang melanda lantai 2 sebuah rumah makan di Jalan Kebagusan Raya dekat pintu timur Ragunan, Jakarta Selatan, Jumat siang. Kobaran api membakar habis bangunan lantai 2 rumah makan yang terbuat semi permanen. Proses pemadaman sempat berjalan dramatis saat sebuah mobil tangki penamanan yang melintas ikut membantu warga memadamkan api sebelum petugas damkar tiba di lokasi. Menurut pemilik warung, saat kejadian warung sudah buka namun belum ada pelanggan dan yang terbakar di lantai 2 adalah tempat tinggal karyawan. Kejadiannya tuh di atas. Di atas, jadi tiba-tiba tuh ada api. Kalau di bawah mah aman ya, nggak ada aktivitas apa-apaan. Kompor juga kompor nggak ada yang nyala. Karyawan juga lagi mandi, tapi lagi bebenah sini. Emang lagi nggak ada tamu juga, lagi sepi. 5 unit mobil damkar serta 25 personel akhirnya berhasil memadamkan api 30 menit kemudian. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Sebanyak 12 korban kecelakaan kapal cepat Evelyn Kalista 1 ditemukan meninggal dunia. Kapal cepat itu terbalik karena menabrak batang pohon yang mengapung di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir menuju Tanjung Pinang, Riau. Sejumlah keluarga korban kapal cepat Evelyn Kalista 1 yang terbalik di perairan Pulau Burung, Indragiri Hilir, Riau melapor ke Posko Informasi Polresta Tanjung Pinang di Pelabuhan Sri Bintan Pura, Tanjung Pinang.
sudah ada 7 keluarga korban yang mendatangi dan melapor ke posko informasi soal kecelakaan speedboat Evelyn Kalista 1. Bang Ian tidak ada lagi, sudah meninggal tenggelam kapal di Pulau Burung. Iya, saya menggigil langsung. Apa ini hari akhir daripada Lebaran ini kami belum jumpa satupun. Nah, ini kita buat kita buat posko informasi untuk korban tenggelam kapal. Jadi di situ ada keluarganya semua, keluarga dari korban. Selain di grup WA, pihak keluarga korban juga bisa mendatangi semuanya. Ya boleh datang langsung di sini untuk mencarikan informasi. Sebelumnya, tim SAR gabungan telah berhasil mengevakuasi seluruh korban meninggal dunia, 12 jasad korban kapal Evelyn Kalista 1 yang tenggelam. Korban meninggal terdiri dari 6 dewasa, 2 anak, dan 1 balita. Lewat manifesto, terdapat 67 orang penumpang dan awak kapal. Dari jumlah tersebut, 58 penumpang berhasil selamat dan sudah dievakuasi. Dari Tanjung Pinang, Humala Nasution, iNews melaporkan. Sehari pasca penyerangan oleh orang tak dikenal, markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan dalam kondisi yang sudah tenang. Kini kasus penyerangan tersebut diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dalam penyelidikan. Seperti inilah suasana terkini markas Polres Jeneponto, Sulawesi Selatan setelah diserang orang tidak dikenal pada Kamis dini hari. Situasi di markas Polres Jeneponto berjalan aman dan kondusif. Beberapa petugas terlihat sedang berjaga. Dalam insiden penyerangan, 1 orang anggota polisi terluka akibat tembakan di bagian perut. Sejumlah fasilitas juga dirusak seperti ruang Propa Polres Jeneponto dan Masjid Asyurti yang tak luput dari serangan kini sudah mulai dibersihkan. Kasus penyerangan oleh sekelompok orang tidak dikenal kini telah diserahkan ke Polda Sulawesi Selatan dan dalam proses penyelidikan. Sebelumnya, Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Pol Setio Budi kunjungi markas Polres Jeneponto pasca insiden penyerangan yang terjadi pada Kamis dini hari. Masih dalam penyelidikan. Pemirsa, baru saja kita saksikan Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, sudah tiba di Jalan Kertanegara di rumah Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan disambut langsung oleh Prabowo Subianto. Keduanya bersalaman dan langsung masuk ke kediaman untuk melanjutkan pertemuan. Tentu pertemuan ini adalah pertemuan yang disebutkan tadi sifatnya silaturahmi setelah Lebaran, namun apakah hasil pertemuannya, kita akan tunggu nanti keterangan pers dari keduanya, baik itu dari Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto maupun Caimin atau Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, yang akan menyampaikan keterangannya usai pertemuan nanti.